Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah pagi ini kita akan melanjutkan pembelajaran mengenai audit ya. Hari ini kita masuk dengan tema analytical procedure atau prosedur analitis yang di mana di dalamnya itu ada beberapa metode ya, metode antara lain analisis rasio, kemudian analisis secara vertikal dan secara horizontal. Nah, tujuannya nanti supaya mahasiswa bisa melakukan analisis ya terhadap laporan keuangan yang merupakan bagian dari prosedur audit ya, untuk melihat mengidentifikasi resiko salah saji ya, resiko adanya salah saji di laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen pada laporan keuangan in-house-nya, ataupun nanti bisa juga digunakan ketika laporan keuangan audit itu sudah diproses ataupun ketika diproses untuk melihat penyebab terjadinya kenaikan atau penurunan dari aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban, ataupun juga pada masing-masing akun. Nanti di akhir pembelajaran nanti saya akan berikan tugas kepada mahasiswa. Tugasnya berupa nanti mengerjakan ya ataupun melakukan analisis itu pada setiap masing-masing akun, tapi masing-masing mahasiswa nanti mendapatkan satu akun. Jadi setidaknya ini bisa memberikan gambaran tentang tugas akhir yang nanti yang harus dikerjakan. Jadi mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Baik, saya mulai saja langsung. Kita ambil kasusnya dari laporan keuangan yang tersaji di IDX ya, di di bursa saham. Nah, kita ambil sampelnya PT Alfamart ya. Alfamart dengan kode perdagangan adalah AMRT ya. Nah, seperti tadi saya jelaskan, laporan keuangan yang kita analisis ini adalah seperti ini ya. Ini PT-nya, PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk. Ini data publik ya, artinya kita boleh mengakses. Kemudian ini adalah surat pertanggungan pernyataan direksi tentang tanggung jawab atas laporan keuangan. Kebetulan ini laporan keuangan konsolidasi. Artinya Alfamart itu memiliki anak perusahaan. Nah, ini isi tanggung jawabnya. Yang utama itu adalah penyajian laporan keuangan konsolidasian perusahaan. Jadi yang bertanggung jawab penyelenggara penyajian ini adalah manajemen. Kemudian disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Dan seterusnya nih di sini juga termasuk pernyataan bahwa tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar ya, atau tidak menghilangkan informasi atau fakta material ya. Nah, kemudian ini halaman daftar isi, kemudian ini opini audit ya. Opini audit itu tanggung jawab, diulang lagi tanggung jawab manajemen dan tanggung jawab auditor. Tanggung jawab auditor adalah menyatakan suatu opini atas laporan keuangan ya. Nah, di sini opininya itu di bagian bawah itu menurut opini kami. Jadi untuk bisa sampai pada tahapan memberikan opini ini harus ada prosedur audit yang dilakukan oleh auditor. Ini dinyatakan di tanggung jawab auditor tadi. Ini cukup panjang tanggung jawab auditor ya, menyatakan opini berdasarkan prosedur audit yang dilakukan. Nah, ini opininya menyajikan secara wajar. Baik, tahapan analytical procedure ini sebenarnya
hanya bagian dari prosedur audit. Dan prosedur audit itu sendiri tentu cukup banyak, dan yang utama itu adalah melakukan verifikasi atau pengujian. Ya, sebagai contoh, ketika laporan ini disajikan oleh manajemen, ini awalnya disajikan oleh manajemen, itu sebelum diverifikasi. Kalau kita lihat laporan keuangan sudah tertulis ini audited, kemudian sudah ada opini dari auditor, ini berarti sudah diaudit. Nah, kemungkinan besar ketika sebelum diaudit itu angka-angkanya ini berbeda. Bahkan mungkin juga nama akunnya bisa berbeda. Nah, itu yang dilakukan oleh verifikasi oleh auditor untuk melihat kesesuaiannya, sehingga sesuai dengan standar. Gitu ya. Nah, kita lihat sekarang, ini konteksnya adalah kita melakukan analytical procedure, ya, tahap awal dalam proses audit. Cuma datanya kebetulan ini adalah laporan keuangan sudah diaudit, berarti analytical procedure yang kita lakukan setelah laporan keuangan audit, mungkin sebelum difinalkan lah gitu bahasanya ya. Baik, ini lihat pertama yang perlu dilakukan oleh auditor, ini teknik yang pertama ya. Pertama bisa dilakukan adalah horizontal analysis, ya, dicatat ya, horizontal. Horizontal itu apa? Mendatar ya. Lihat ini angkanya, ini 2019, ini 2020. 14,7 ini dalam satuannya apa nih? Express in million of rupiah. Berarti 14, bukan 14 juta ya, tapi 14 miliar ini ya. Nah, 14,7 miliar jumlah current aset lancar di tahun 2019 31 Desember. Ya, kemudian di 31 Desember 2020 itu turun menjadi 13,5. Ya. Kalau Anda bisa lihat apa yang menyebabkan penurunannya? Lihat aja bagian yang besarnya ya. Ini 7,5, 7,6 persediaan malah naik, ya kan? Jumlah kas tarakas, wah ini bagus, luar biasa ya. Jadi bisa di-maintain dengan jumlah yang nggak jauh berbeda ya. 3,8 ke 3,8 lagi. Nah ini malah meningkat. Berarti yang turunnya di mana? Yang turunnya malah di mana ini? Ini ya, 1 miliar, 1,3. Ini kan turunnya juga sedikit ya. Bagian lancar biaya sewa dibayar di muka. Ya ini sewa atas lokasi mungkin. Nah, ini nanti ketika melakukan analytical procedure ini, itu harus dihubungkan dengan bisnisnya. Sebenarnya tahapannya kan ketika audit itu dilakukan, kita harus menilai dulu ya audit acceptance risk-nya kan ya. Audit acceptance risk itu formulanya masih ingat? Apa? Inherent risk dikali, Balkis masih ingat Balkis? Control risk dikali detection risk. Yes, ya. Ya, jadi inherent risk itu adalah resiko yang melekat di perusahaan tadi. Jadi ketika ini adalah Alfamart ya, Anda kan bisa kebayang ya bisnisnya seperti apa ya. Beli barang dari vendor, kemudian ditaruh di rak-nya, di etalasenya, kemudian dijual ya. Nah, kemudian bukan hanya satu toko, ya, ada juga barang konsinyasi, ya. Nah itu kemudian ada gabungan, apakah lagi ini ada konsolidasian, berarti satu alfa digabung dengan beberapa alfa, digabung lagi dengan anak perusahaan. Kita belum tahu nih, belum lihat nih anak perusahaannya seperti apa aja. Nanti bisa dilihat di laporan keuangan ini memuat informasi yang dibutuhkan oleh pembaca laporan keuangan. Oke, nah sekarang coba lihat ini, berarti ini di sini ada 1,3 menurun yang utama ya. Penyebabnya apa? Ini akunnya lihat bagian lancar biaya sewa yang dibayar di muka. Ini biasa ya, ini kan namanya sewa dibayar misalkan 5 tahun satu tempat. Ini masih analisis awal ya. Sebenarnya nanti ketika Anda menganalisis lebih lanjut, Anda harus lihat dalamnya. Ini akun apa? Lihat di buku besarnya, lihat di di dokumentasinya, dan lakukan pengujian. Tapi kan ini berarti sewanya udah habis dari tempo ini, tinggal jadi 0. Nah, itu baru aset lancar. Aset total aset, aset lancar dan aset tetap.
secara keseluruhan total asetnya ternyata meningkat dari 23,9 menjadi 25,9. Oke. Nah, penyebabnya apa? Kita lihat di sini ada 5,4 aset tetap menjadi 6,091. Nah, kita ketahui juga aset tetap ini kan cenderung sebenarnya menurun ya. Tetapi kalau ada penambahan aset di tahun berjalan, dia akan meningkat. Karena ini menurunnya karena apa? Karena akumulasi penyusutan. Dan di sini yang disajikan adalah nilai neto, nilai bersih. Berarti nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Ya, paham ya? Nah, kemudian aset hak gunanya juga meningkat. Ya, dulunya mungkin di sini ini bisa ini nyambung ini kalimat ini ya. Akun ini menyambung. Pertama, bagian lancar biaya sewa yang dibayar di muka, kemudian ini 2020 ya. Oh, ini 2019 ke 2020. Kalau ini penyebabnya adalah perubahan standar ya. Karena ada di tahun 2020 ini ada PSAK 71, 72, 73 yang wajib diterapkan per 1 Januari 2020. Ya. Nah, ini menarik ya. Jadi seluruh biaya sewa dibayar di muka itu direklasifikasi menjadi aset hak guna dan nilainya meningkat. Kenapa nilainya meningkat? Karena perhitungan aset hak guna ini berbeda ya. Ini diatur di PSAK 73. Nah, makanya pengetahuan auditor terhadap standar itu sangat penting. Ya, jadi nggak cukup kalau hanya memahami standar bagaimana proses audit, tapi juga harus memahami bagaimana aturan yang diatur oleh standar. Ya, ini seluruh biaya sewa di tahun 2019 ini yang dibayar di muka itu dipindahkan ke aset hak guna, kemudian dihitung berapa aset hak gunanya. Nanti muncul lawan akunnya di liabilitas sewa. Kita lihat liabilitas sewa ya. Bisa jangka panjang, bisa jangka pendek. Bagian liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun. Ini dia berapa itu? Ini liabilitas sewanya 579 yang 1 tahun ya. Tapi yang jangka panjangnya, liabilitas jangka panjang, nih liabilitas sewa 330 juta dan ini tadi seharusnya nilainya ada sekitar 4 miliaran ya. Mana dia? Liabilitas sewa. Sekitar 4 miliaran ya tadi. Oke, nanti kita bisa lihat di ini dia. Liabilitas mana dia? Liabilitas sewa 579. Kemudian atau nanti kita bisa lihat di catatan khususnya, di catatan berapa itu? Liabilitas sewa itu di catatan aset hak sewa, aset hak guna itu di catatan 28B dan 26. Ya, nanti kita lihat ya. Atau ya nanti kita lihat ya kalau berkesempatan. Kita ataupun dari pada sesi lainnya. Oke, ya. Ini ditandain dulu. Kalau dalam analytical procedure itu kita harus melakukan melihat secara keseluruhan dulu. Nanti saya tunjukkan bagaimana cara melihat secara keseluruhan apa yang terjadi di aset, kemudian di liabilitas, di ekuitas, di pendapatan dan beban. Ya, cuma waktu kita terbatas, jadi kita skip dulu untuk yang aset gunanya. Nah, jadi ini meningkat 25 dari 23,9 ke 25,9. Nah, itu di aset, baru di aset ya. Sekarang kita lihat di liabilitas, ya, liabilitas. Maaf. Nah, liabilitas coba lihat itu dulu. Itu liabilitasnya meningkat apa menurun? Coba Gunawan? Dihidupin. Iya, Pak. Liabilitasnya gimana itu? Meningkat apa menurun?
Untuk total liabilitasnya meningkat, Pak. Ya, coba di analisis singkat seperti yang saya jelaskan tadi. Baik, untuk di liabilitas jangka panjang ini, kenapa meningkat? Karena ada beberapa nilai yang juga ikut meningkat ya Pak ya. Di mana contohnya di liabilitas kontrak, mohon maaf, di pinjaman ya, itu terdapat ada 722,380. Sedangkan di rekening liabilitas yang 2019 juga di sini terdapat angka 647,048. Nah, di sini juga sudah terlihat jelas, dan ditambah lagi di total liabilitas jangka panjang terdapat juga ada angka yang signifikan, di mana total liabilitas jangka panjang yang pertama itu 3,008, dan sedangkan yang di kedua itu ada 3,940. Nah, di sini yang paling menonjol juga ada di angka liabilitas sewa, di mana angka 330,823 dibandingkan dengan 722, dan juga utang pembiayaan konsumen. Di sini ada angka 234 dan angka 145. Di sini sudah menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan sehingga hasil total liabilitasnya cukup berbeda. Oke, terima kasih Gunawan, ya luar biasa ya. Baik, Pak. Jadi udah nangkap ya, kan ini pelajaran sebenarnya nggak sulit ya, kalau kita simak ya. Jadi yang lain juga tolong disimak ya. Nah, ini baru kita melakukan horizontal analisis ya. Dan ini pun baru tataran akun di neraca ya, neraca ya. Nah, nanti kan harus ke akun per akun juga. Bahkan ketika melakukan audit, Anda harus melihat isinya ya, di general ledger-nya, di ledger-nya, di buku besarnya. Kemudian nanti mengambil sampling dari transaksinya ya. Nah, itu proses audit sesungguhnya. Dan nanti banyak sekali teknik yang harus, metode yang bisa diterapkan, yang intinya untuk mengetahui apakah angka 15.326 ini disajikan secara wajar, antara lain ya. Jadi angka itu artinya pengukurannya. Tentu pengukuran bukan hanya pengukuran, nanti yang kita lihat klasifikasi akun ini juga ya. Apakah dia jangka pendek atau jangka panjang, itu kan bisa berbeda, ya kan? Apakah dia liabilitas atau dia bukan liabilitas gitu kan? Bisa aja dia itu merupakan pendapatan, atau pendapatan sebaliknya diakui sebagai liabilitas ya, atau liabilitas diakui sebagai pendapatan ya. Ya. Nah, ya, basic jurnal yang pernah diajarkan 1, 2, 3, 4, 5 ya, itu harus dipahami ya, bahwa liabilitas, ekuitas, dan pendapatan itu satu karakter ya. Karakternya adalah ketika dia bertambah itu di kredit gitu kan. Oke. Nah, kita masuk ke ekuitas. Ekuitas ini juga menarik ya, karena nanti ekuitas ini dijabarkan lagi di laporan perubahan ekuitas. Jadi laporan perubahan ekuitas itu ada artinya adalah menjabarkan perubahan ekuitas ini. Kita lihat total ekuitasnya 6,8 menjadi 7,6 yang meningkat ya. Apa penyebabnya? Lihat di sini, ini yang namanya modal saham ya, ini itu kan harus ada aktanya. Ini nggak berubah ya, kecuali ada perubahan di setoran saham, di setoran saham ya.